Lumen nomor 11.662, 10 Juli 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus memanggil para murid. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 10 ayat 1 dan 7. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius bab 5-7 menampilkan Yesus yang berkhotbah penuh kuasa. Sementara bab 8 dan 9 menampilkan Yesus melakukan mujizat. Sementara bab 10 menampilkan Yesus yang memanggil para rasul dan mengutus mereka. Kisah Yesus memanggil para rasul seperti dalam Injil hari ini mau menunjukkan bahwa Yesus tidak bisa bekerja seorang diri. Yesus membutuhkan bantuan dan kerjasama dari manusia. Untuk itu, beberapa orang dipanggil secara khusus. Orang-orang yang dipanggil secara khusus itu disebut rasul. Rasul artinya utusan. Para rasul tersebut berjumlah 12 orang, sesuai jumlah suku-suku Israel. Para rasul disebut utusan sebab di satu sisi mereka merupakan wakil dari manusia yang diutus untuk bekerja bagi Allah. Namun di sisi lain mereka adalah orang yang diutus Allah guna menyelamatkan umat manusia dari dosa. Para rasul inilah yang membantu Yesus. Sejak dipilih oleh Yesus, ke-12 rasul bekerja siang malam tanpa henti. Para rasul tersebut mengorbankan segala sesuatu, termasuk meninggalkan sanak saudara, orang tua,
kampung halaman, serta kesenangan pribadi. Saudara-saudari terkasih, ke-12 rasul yang dipanggil Yesus berasal dari masyarakat kelas bawah yang tidak terpandang dan tidak berpendidikan. Petrus, Yohanes, Andreas, Yakobus, dan para rasul yang lain adalah kelompok orang-orang biasa dan sederhana. Bahkan sebagian dari mereka bekerja sebagai nelayan. Para nelayan itu tidak mempunyai kemampuan seperti seorang dokter yang dapat menyembuhkan orang sakit. Mereka juga tidak pandai mengajar seperti seorang guru. Mereka juga bukan insinyur yang pandai membangun rumah. Mereka tidak pernah belajar agama seperti pastor atau suster. Mereka tidak pernah menempuh pendidikan yang tinggi. Para rasul yang dipilih Yesus hanya mengandalkan semangat dan keberanian untuk melayani. Sebagai nelayan, mereka terbiasa menghadapi ombak dan badai. Semangat dan keberanianlah yang menjadi modal utama bagi mereka. Sebab Yesus sendiri sangat membutuhkan orang yang pantang menyerah dan tidak takut. Saudara-saudari terkasih, Yesus tidak memanggil orang-orang yang pintar, kaya, dan mempunyai kekuasaan karena beberapa alasan. Pertama, orang-orang kecil dan sederhana biasanya mudah untuk diatur dan diarahkan. Berbeda dengan orang-orang yang pintar, kaya, dan berkuasa yang sulit untuk diatur dan diarahkan. Mereka malahan akan cenderung untuk mengatur dan menguasai. Kedua, orang-orang kecil dan sederhana biasanya lebih mudah meninggalkan apa yang mereka miliki, termasuk pekerjaan tanpa berpikir panjang atau membuat untung dan rugi. Sementara orang-orang yang pintar, kaya, dan berkuasa biasanya sangat sulit untuk meninggalkan apa yang mereka miliki. Kita ingat kisah orang yang berkuasa seperti Herodes yang tak ingin kehilangan kekuasaan sampai dia mau membunuh Yesus. Ada juga kisah seorang pemuda kaya yang mau menjadi murid Yesus, namun gagal karena tidak bisa meninggalkan harta kekayaannya. Ketiga, Allah ingin menunjukkan kuasanya justru dengan memanggil orang-orang kecil dan sederhana. Kuasa Allah menjadi nyata. Dengan kuasa Allah, para rasul jadi berani dan bisa berbicara di depan umum. Saudara-saudari terkasih, kita semua dipanggil oleh Allah untuk tugas yang berbeda-beda. Contoh, sebagai orang tua, kita dipanggil untuk mendidik dan membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebagai orang tua, kita dipanggil menjadi rasul, yakni utusan Tuhan. Kita diutus Tuhan untuk menyalurkan kasih dan kebaikan Tuhan kepada anak, pasangan hidup, tetangga, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan sebagai anak, kita pun mempunyai tugas yang sama. Seorang anak atau pemuda
bisa menjadi utusan Allah jika hidup dan perilaku mereka memancarkan kasih Allah. Berkaitan dengan panggilan sebagai orang Katolik, almarhumah Ibu Teresa atau Santa Teresa dari Kalkuta, India, pernah mengatakan, "Kita dipanggil bukan untuk sukses, tetapi untuk setia." Perkataan beliau mendorong kita untuk setia dalam menjalankan tugas. Kita sulit menjadi rasul yang setia karena kita tidak rela untuk berkorban dan tidak tahan menghadapi godaan. Sebab kesetiaan memerlukan pengorbanan dan tahan banting. Kita semua tentu mempunyai pengalaman jatuh bangun. Kita dapat menjadi rasul yang hebat jika kita berani bangun di saat kita jatuh. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita sudah menyadari panggilan kita untuk berusaha menjadi orang Kristiani yang baik dan mau menolong sesama yang membutuhkan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil para rasul untuk ikut serta dalam tugas mewartakan Injil. Bantulah kami untuk terbuka terhadap panggilan-Mu, dan semoga banyak orang muda yang tergerak hatinya untuk menjadi rasul yang siap diutus kemanapun Engkau menghendakinya. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.